Dari Nasdem saya katakan pada saudara semuanya, sampai hari ini saya katakan, kita tetap menunjukkan upaya dan upaya kita memberikan dukungan yang sepenuhnya untuk keberhasilan jalannya roda administratif pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan. Selamat datang di Partai Nasdem, rumah besar bagi kaum pergerakan menuju kemenangan pemilu 2024. Partai Nasdem bersatu, berjuang, menang. Baiklah, berikut kita dengarkan pengarahan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita semuanya. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita semuanya pada saat ini mempunyai kewajiban yang sama. Bersyukur kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesempatan bagi kita semuanya bisa bersama-sama di tempat ini dalam hajatan bersama untuk mensyukurin hari jadi partai kita, Partai Nasdem yang ke-11. Semua kita merasakan dari sejak awal pendirian partai ini, kita telah menancapkan satu tekad dan semangat bersama. Kita ingin memberikan kontribusi yang tidak hanya berhenti kepada kepentingan partai ini sendiri, tapi jauh dan lebih luas daripada itu. Kita mau memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi progres perjalanan maju mundurnya kehidupan bangsa yang amat kita cintain ini. Nah, inilah yang meneguhkan terus-menerus spirit kita, meneguhkan semangat kita, memberikan keyakinan pada kita bahwasanya kita membawa sebuah misi yang mulia. Kita menyadarin semua kita mempunyai interest atas kehadiran kita bersama-sama di partai ini. Kita menginginkan jenjang karir kita yang lebih baik. Kita menginginkan peranata kehidupan semuanya yang lebih baik, suasana lingkungan yang lebih baik, spirit dan idealisme kita yang tetap terjaga. Dan itu telah kita mulai dengan berjalannya waktu yang lebih meningkatkan pemahaman di antara kita satu sama lain. Sangat kita syukurin. Kita juga progres yang menimbulkan 2 kali pemilihan umum, optimisme yang semakin bertambah di diri kita. Nah, itu tidak terlepas dari semangat dan konsistensi sikap yang terus-menerus terjaga oleh kita dalam semangat kebersamaan, dalam semangat saling membesarkan hati kita. Dari Nasdem saya katakan pada saudara semuanya, saat momentum yang sampai hari ini saya katakan, kita tetap menunjukkan upaya dan upaya kita memberikan dukungan yang sepenuhnya untuk keberhasilan jalannya roda administratif pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan beliau. Ini perlu saya tegaskan. Bukan berarti karena kita mencalonkan Bung Anies Baswedan, hubungan kita harus retak.
hubungan kita harus berpisah, perasaan hati kita sebagai kadang-kadang mengurangi rasa kedewasaan kita. Ini yang diperlukan negara ini hari ini adalah bagaimana spirit kita untuk tetap mengembangkan spirit rasa kebersamaan dengan seluruh potensi yang ada di negeri ini. Partai politik yang ada, yang eksis itu bukan hanya harus bekerja sama dengan partai-partai koalisi pemerintahan. Nasdem berpikir seluruh institusi partai politik harus diajak dalam satu genggaman kerjasama bersama untuk membangun bangsa dan negara yang kita cinta ini. Memang itulah sesungguhnya potensi kekuatan yang ada ketika kita ingin memberikan pemikiran-pemikiran besar kita, lompatan-lompatan besar kita, dan potensi ini ada pada diri seorang Joko Widodo, maka hanya satu yang diperlukan: jaga seorang Joko Widodo sebagai presiden di Republik ini dari pemikiran dan semangat yang ABS terhadap dirinya. Nasdem ingin menekankan ini. Dia ingin tetap sebagai seorang sahabat yang sejati dalam suka dan dukanya seorang Presiden Joko Widodo. Ini saya pikir memberikan suatu klarifikasi yang jelas pada hari ulang tahun kita yang ke-11. Lain halnya kalau memang sungguh-sungguh sahabatnya Nasdem, Presiden Joko Widodo yang menyatakan, "Selamat tinggal Nasdem, saya tidak butuh Anda." Itu lain halnya. Kalau itu yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, itu bukan keinginan kita. Itu bukan harapan kita. Dan itu adalah kemenangan bagi mereka yang memang tidak menginginkan terjaganya stabilitas nasional untuk tetap melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang sedang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Ini jelas perlu kita klarifikasikan. Sampai hari ini Nasdem memberikan keyakinan bahwasannya alternatif pilihannya menempatkan calon presiden Anies Baswedan adalah dalam rangka upaya melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang sedang berjalan sampai hari ini, dan keberhasilan yang sedang dicapai sampai hari ini. Jadi kalau ini diputar sedemikian rupa, dinyatakan bahwasanya ada upaya yang sistemik untuk menyatakan menjegal jalannya pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, saya pikir yang paling siap berhadapan dengan semua kelompok yang ada itu adalah Nasdem, saudara-saudaraku semua. Semoga klarifikasi ini memberikan kejelasan bagi kita semuanya. Kita tetap dalam satu barisan koalisi pemerintahan yang ada. Itu tekad kita. Bukan hanya lip service untuk kepentingan pragmatis semata-mata. Tidak. Kita mempunyai dignity, kita punya pride dan harga diri kita. Kita punya keyakinan diri kita. Sekarang terserah. Bola ini ada di tangan Presiden Jokowi. Saudara, hadirin yang saya muliakan. Pikiran-pikiran yang membuka cakrawala kita berpikir secara luas adalah demi kepentingan kemajuan bangsa ini. Bangsa kita telah terlalu banyak membuang energi yang percuma. Energi yang negatif yang kita konsumsi semata-mata. Di sisi lain kita ingin melihat agar progres pengisian kemerdekaan ini berjalan sebagaimana yang dicita-citakan oleh para proklamator, para pendahulu, para pejuang bangsa-bangsa kita ini. Sekarang inilah artinya keberadaan institusi partai politik yang mendapatkan hak privilege berdasarkan konstitusi sedemikian rupa. Memilih presiden, memilih gubernur, memilih bupati, wali kota, membuat undang-undang, merubah undang-undang. Harus turut bertanggung jawab terhadap maju mundurnya kadar dan kemampuan kesadaran masyarakat kita terhadap arti berpolitik,
arti berbangsa dan bernegara, arti di dalam menjalankan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Inilah esensi pendidikan politik yang sedang dijalankan. Nasdem syarat untuk memuliakan rasa tanggung jawab, tetap melaksanakan progres pendidikan politik sebagaimana mestinya. Tidak selamanya kita mengambil jalan di jalan yang rata, tetapi juga kadang-kadang kita harus mengambil jalan yang mendaki. Walaupun itu terasa berat, walaupun itu membawa konsekuensi dan risiko kepada kita, tetapi saudaraku semuanya, itulah konsekuensi yang kita memang harus berikan, karena kita membawa misi gerakan perubahan restorasi Indonesia. Kita ingin tetap mengajak kerjasama dan menjaga suasana kondusif, penuh rasa harmoni dan kekeluargaan. Kompetisi dalam pemilu sekali dalam 5 tahun. Kompetisi bukan berarti kita harus bermusuhan satu sama lain. Sayang, 1000 kali sayang, bertanding hanya untuk bermusuhan di antara kita. Nasdem walaupun usianya 11 tahun, tapi rasa-rasanya dia akan patuh untuk mampu bertanding secara lebih harmoni dan sportif. Lawan tanding bukan artinya musuh dirinya. Lawan tanding hanya sesaat, kemudian dia bisa bersanding dan dia bisa berteman kembali dalam event selanjutnya dalam perjalanan kehidupan. Inilah harapan saya pada saudara semuanya, tapi dengan satu keyakinan, kita akan bisa melalui tahapan cobaan demi cobaan yang kita rasakan terhadap upaya-upaya yang mendiskreditkan partai ini, menihilismkan niat suci, niat murni partai ini untuk tetap menjaga konsolidasi semangat spirit persatuan kebangsaan yang seakan-akan dianggap nihil semata-mata, tidak apa-apa. Tetapi untuk melampaui itu, membawa keberhasilan itu, saya ingatkan saudara, satu syarat yang tidak boleh kita tinggalkan. Kita harus bisa bersatu di antara kita satu sama lain. Kita harus mempunyai kesadaran bersama untuk saling membesarkan hati kita. Kita harus mengedepankan positive thinking kita. Kita harus merasakan dan merangkul semua komponen dan kekuatan elemen masyarakat. Dan kita harus nyatakan, kita ikut bersama-sama bertanggung jawab terhadap maju mundurnya kemajuan berbangsa dan bernegara. Kita mendoakan agar kepemimpinan Presiden Joko Widodo, seorang sahabat yang lebih daripada sekedar sahabat yang saya kenal, tetaplah Joko Widodo sebagai sahabat bagi Partai Nasdem. Saya mengucapkan selamat bagi kita semuanya, Dirgahayu Partai Nasdem yang ke-11. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho atas perjuangan kita bersama. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasdem kepada 11 tahun usia yang secara hitungan terasa singkat, tapi kita memang menengoknya ke depan. Saya merasa bersyukur menjadi bagian dari perjalanan ini. Misi yang kita emban akan kita bisa bawa dengan ringan, akan membawa Indonesia lebih baik, Indonesia yang berkeadilan sosial untuk semuanya. Dirgahayu Partai Nasdem, selamat kepada Partai Nasdem, selamat kepada semua yang bekerja di partai ini, baik yang nampak di depan panggung maupun mereka yang tidak pernah nampak di depan panggung-panggung ini. Mereka yang bekerja dengan luar biasa di berbagai tempat, semoga keberhasilan dan juga kemudahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengiringi perjalanan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hadir bersama-sama memotong tumpeng, dan pemotongan ini disaksikan juga oleh 34 Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan DPW Daerah dan DPD. se-Indonesia. Selamat ulang tahun Partai Nasdem yang ke-11.
It's time Restorasi Indonesia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur